Putaran 3 kualifikasi Piala Dunia semakin dekat. Dan dalam misi menatap agenda krusial itu, Timnas Indonesia baru saja merampungkan tahap pertama persiapannya dengan mengkonfirmasi ketersediaan Marten Pas untuk mengawal gawang tim merah putih. Ya, usai dihantui rasa harap-harap cemas akan teka-teki nasib Pais yang sudah melakukan sumpah WNI sejak April lalu, segenap pecinta sepak bola tanah air akhirnya mendengar kabar bahagia saat FIFA mengabulkan arbitrase mantan kiper Timnas Belanda Junior itu mengabdi untuk Timnas Indonesia hingga akhir karirnya. Di sisi lain, seperti halnya kasus Marten Pas, akhir-akhir ini segala urusan yang berkaitan dengan Timnas Indonesia seolah selalu dimudahkan dengan berbagai jalan keluar. Dan tak dapat dipungkiri, hal ini terjadi sejak kemudi kepengurusan PSSI dipegang oleh Erick Thohir, di mana berkat relasinya lah nama Indonesia jadi lebih sering terdengar di kancah internasional. Bahkan sejak eranya dimulai, Indonesia jadi semakin dekat dengan FIFA, khususnya dengan sosok Presiden Federasi tertinggi dunia sepak bola itu, Gianni Infantino. Usut punya usut, Erick Thohir sendiri ternyata mulai memupuk hubungan baik dengan Gianni Infantino sejak awal masa kepemimpinannya bertahta di Inter Milan. Kala itu, Gianni yang juga masih menjabat sebagai Sekjen UEFA menjadi tempat konsultasi Erick Thohir mengelola raksasa Serie A itu. Menariknya, bukan hanya sekali atau dua kali, pria berusia 54 tahun itu bahkan mengakui jika dirinya selalu meminta konsultasi, setidaknya sebulan sekali, dengan Gianni yang masih menjadi Sekjen UEFA. Adapun hal ini diketahui dari wawancara Erick Thohir bersama Kompas saat ditugaskan menjadi penyambung lidah Indonesia menghadapi FIFA pasca tragedi Kanjuruhan Oktober 2022 lalu. Melihat intensnya hubungan Erick Thohir dengan Gianni Infantino, tak heran mengapa Presiden FIFA itu begitu mempercayai Erick Thohir selaku ketum PSSI saat ini dan memudahkan segala permintaan Indonesia. Sebab ketika memimpin Inter Milan dulu, Pak Erick berhasil membuktikan kapasitasnya sebagai penyelamat finansial Ine Razuri yang sukses mengeksekusi saran-saran dari Gianni dengan baik. Dan menariknya, hal ini tak mampu dilanjutkan dengan baik oleh Steven Zhang selaku Presiden Inter pasca kepemimpinan Erick Thohir. Meski secara prestasi, Ine Razuri di bawah naungan pemilik Suning Group itu lebih gemilang, namun finansial Inter justru kembali memburuk. Meski latar belakang keuangan perusahaan asal Cina itu jauh lebih kuat dibanding Erick Thohir. Dan hal ini memaksa Steven Zhang menyerahkan tahtanya ke perusahaan Oaktree, pemilik baru Inter Milan, tempat di mana Steven Zhang berhutang saat mengakuisisi klub tersebut. Lain Steven Zhang, lain pula Roberto Mancini. Meski sama-sama berasal dari Italia dan sempat menjadi satu-satunya pelipur lara di tengah anjloknya performa negeri Pisa, tak membuat juru taktik perengkuh Euro edisi 2020 itu memiliki hubungan spesial dengan Gianni Infantino, layaknya Erick Thohir. Bahkan dengan diloloskannya Marten Pas yang menjadi amunisi tambahan tim Merah Putih akan semakin menyulitkan Mancini yang kini membesut Timnas Arab Saudi meraungi grup neraka yang juga diisi dengan Timnas Indonesia bersama tim unggulan lainnya seperti Jepang hingga Australia.
Terlebih Indonesia sendiri akan menjadi lawan perdana skuad The Falcon yang akan berlaga pada tanggal 5 September mendatang. Hal ini tentu akan menjadi pertarungan menarik, sebab di kubu Arab Saudi mereka diperkuat dengan deretan pemain yang berkarir di liga lokal namun menjadi liga domestik terbaik sebenua Asia. Sedangkan kubu Indonesia kini dihuni oleh banyak talenta abroad yang mayoritasnya berpencar di liga-liga top Eropa. Lantas melihat komposisi masing-masing tim, kedua kubu tentu tak ingin memandang rendah satu sama lain karena peta persaingan saat ini tak mudah diprediksi. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.